Derwinto di sini, dan ini adalah alasan kenapa kalian harus segera bertransaksi saham. Kalian akan menyesal karena momen ini tidak akan terjadi 2, 3 hingga 5 tahun ke depan. Saya akan jelaskan di dalam video ini secara detail. Let's check it out. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya dari Tes Payung di channel Payung Clip. Kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian bukti konkret dan bukti nyata, alasan-alasan kenapa aku sering menggaungkan ayo buka rekening saham, ayo cepat-cepat nabung saham, ayo menyisihkan dana untuk saham, beralih investasi saham. Karena memang ini momen yang tepat. Nah, kenapa? Coba kita lihat ya, studi case-nya dulu. Oke, teman-teman, ini adalah pergerakan harga indeks harga saham gabungan. Artinya ini pola candlestick ya. Candlestick ini adalah wujud dari pergerakan harga saham. Ini time frame-nya satu hari. Maksudnya time frame satu hari itu bagaimana? Yaitu satu candle ini. Nah, di halo merah ini pergerakan harga pada 16 Maret. Ini selanjutnya pada 17 Maret. Nah, begitu terus. Jadi per hari dia satu candle. Dan candle ini menggambarkan pergerakan harga pada waktu itu. Mengenai candle nanti saya bukan alasan video tersendiri ya. Jadi kita fokus topik kali ini aja. Ya, topiknya apa? Bila teman-teman lihat pergerakan harga di Agustus 2019 hingga awal 2020 seperti itu harga saham sideways. Artinya dia tidak menunjukkan condong naik atau condong turun. Ada kejenuhan pergerakan harga. Nah, setelah kita lihat di bulan Februari hingga Maret 2020 teman-teman, ini koreksi cukup dalam. Bila kita ukur seberapa dalam koreksinya, kita ukur ya teman-teman, ini cukup dalam ya, 36%. Sorry, belum sampai 38 ya, let's say 40%. IHSG koreksi 40%. Artinya saham-saham yang menopang IHSG itu pasti terkoreksi lebih dalam. Bahkan ada yang terkoreksi 60%, 50% dan lain sebagainya. Mari kita buktikan apakah benar yang saya katakan ini ya teman-teman. Kita buka bursa Bank BCA ya, BCA. Oke, ini adalah saham terbaik menurut saya di bursa kita ya teman-teman ya. Nah, bila kita lihat teman-teman, kita zoom out dulu. Nah, ini di awal Januari 2020 seberapa dalam saham BCA ini terkoreksi? Kita lihat teman-teman. 37%, 38%, oke. Ini di sektor banking ya teman-teman. Kalau kita lihat di sektor consumer ya, consumer kita lihat di Unilever, oke. Kita lihat dari normalnya di sekitaran sini ya teman-teman, dia terkoreksi 40%. Kenapa saya buat di titik ini adalah harga terendah 20 Maret 20 sampai 24 Maret koreksi 40%. Tapi teman-teman lihat, setelah koreksi segera dia melakukan rebound. Karena memang perusahaan ini bagus begitu ya teman-teman. Perusahaan ini bagus dan ketika dia terkoreksi dalam akan segera rebound. Karena investor yakin perusahaan ini tetap survive walaupun di kondisi krisis seperti ini. Nah, 44%. Artinya apa teman-teman? Ketika harga saham turun, itulah kesempatan kita membeli saham tersebut. Let's say dia dari harga ini ya 9.000 turun sampai ke 5.000. Kita beli sekian puluh juta dan kita tunggu hingga hari ini. Ya udah gain sekitar, mari kita hitung. Gain sekitar berapa banyak? Dari sini kita tarik garis ke atas. Dia sudah mendapatkan keuntungan 50% teman-teman. Bayangin, hanya menunggu 3-4 bulan dia sudah recovery secepat itu dan menghasilkan keuntungan atau kenaikan 53%. Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta, menunggu 3 bulan sudah punya 150 juta. Seperti itu. Dan momen ini tidak bakalan terjadi dalam waktu dekat. Ini terjadi ketika itu ada krisis seperti itu ya. Nah, yang menarik adalah kemarin ada pengumuman yang sangat sentimental menurut saya, yaitu pengumuman dari Gubernur Jakarta. Anies putuskan PSBB kembali.
Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, kenapa harga ini terkoreksi begitu dalam? Karena dilakukannya lockdown atau yang biasa disebut kalau di Indonesia PSBB, bukan begitu ya? Di beberapa daerah termasuk Jakarta, yang mana Jakarta itu adalah 60% perekonomian Indonesia itu ada di Jakarta teman-teman. Artinya apa? Kalau sudah ditutup, perekonomian mandek. Banyak program-program pemerintah yang harus dipospon, ditunda. Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, korporasi bangkrut, PHK dan lain-lain sebagainya. Ini koreksi teman-teman. Sehingga IHSG juga merespon terjadi koreksi yang begitu dalam seperti itu ya. Coba kita lihat. Oke. Nah, koreksi cukup dalam. Tapi ini kemarin ya, berita PSBB-nya itu marak-maraknya di bulan Maret minggu ketiga. Setelah mulai ada perbaikan, ekonomi mulai secara perlahan dibuka, kita bisa lihat langsung direspon begitu luar biasa. Bahkan satu hari ini sahamnya naik 10% lebih. IHSG-nya maksud saya, lagi harga sahamnya seperti itu ya. Nah, hingga 27-28 Agustus harga saham naik dan mengalami uptrend terus. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Perhatikan, silahkan perhatikan ya. Di sini saya akan kupas. Bila teman-teman lihat di bagian ini, di bagian oke, saya tandai dulu ya. Dari tanggal 28 Agustus sampai 14 September. Ini adalah respon ketika pelaku pasar melihat kasus Covid belum berkurang, bahkan bertambah. Dan terlihat Anies memutuskan melakukan PSBB kembali, sehingga terjadi penurunan yang cukup dalam juga. Ini kalau tidak salah kurang lebih 10 hingga 15% ya. Kita cek aja. Mari kita lihat. Nah, 11% ya teman-teman. 12%. 12% koreksi dalam satu minggu. Kalau kita melihat koreksi ini teman-teman, ini adalah sebuah peluang kembali bahwa kita berkesempatan mendapatkan harga saham yang bagus, perusahaannya bagus tapi harganya lagi turun, alias terdiskon. Diskon 99 kata teman saya seperti itu. Jadi teman-teman, itulah alasan sebenarnya kenapa kalian harus mulai cicil sekarang untuk bertransaksi atau investasi saham. Percaya sama saya, harga saham-saham yang perusahaannya bagus akan segera recovery. Coba kita buktikan teman-teman. Bank BCA ya, ini perusahaan banking yang menurut saya baik sekali. Kita lihat trennya teman-teman secara monthly ya, itu trennya naik terus. Nah teman-teman bisa lihat sejak 2005 naik terus trennya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat udah naik berapa ribu persen ini. Nah 2000%. Jadi kalau teman-teman pada tahun 2010 punya 10 juta, ya sekarang udah punya 200 juta seperti itu. Udah 2000%. Menunggu 15 tahun gitu loh. Nah, ini karena perusahaannya memang bagus, teman-teman. BCA ini adalah salah satu banking corporation terbaik di Indonesia seperti itu. Nah, saya akan buktikan apakah memang BCA ini akan mampu survive untuk beberapa waktu ke depan. Kita lihat di krisis waktu 2007-2008 ya teman-teman. Oke. Mari kita lihat secara daily di 2007. Ya, ini masih kita lihat masih aman-aman aja ya. 2007 saya. Nah. Oke, saya tunjukkan nah. Ini masih terlihat seperti baik-baik aja ya teman-teman ya. Masih terlihat seperti baik-baik aja Bank BCA ini, tapi setelah kita lihat dari sejak 2007 November akhir ya sampai 2008 sampai di sini teman-teman, itu terjadi koreksi yang cukup dalam ya. Terjadi koreksi yang cukup dalam dari harga 3.775 sampai 2.300 di pada tahun 2.900. Berarti hampir turun 100% ya teman-teman. Hampir turun 100%, 50-100%. Tapi setelah kita lihat dia recovery kembali hingga bahkan menyentuh di 2010 udah menyentuh harga 7.000, di 2011 sudah menyentuh 8.000, di 2013 sudah 11.000, hingga pada tahun 2019 dia menyentuh 30.000 teman-teman. So how gitu ya? Ayo segera transaksi dan beli saham
perusahaan-perusahaan bagus ini ketika dia harganya lagi diskon. Percaya sama saya, pasti harganya akan naik. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini ada momentum, mumpung Jakarta, sorry ya, terkesan negatif sebenarnya, tapi memang ini adalah bahasa orang investor. Mari kita buktikan ya. Kita buktikan bagaimana respon orang mengenai PSBB ini. Dan platform Instagram yang sering dijadikan bahan diskusi itu di sini ya teman-teman. Nah, oke, ini menarik. Min, terkait PSBB total Jakarta, mending masuk Senin, takut udah rebound aja atau wait and see dulu, seperti itu ada. Wait and see dulu akibat dampak PSBB jilid 2. Nah, jadi ini ada sebuah dilema teman-teman di pelaku pasar. Kita lihat aja gitu ya. Dilemanya ini bagaimana reaksi netizen dan pelaku pasar lainnya. Nah, besok aku malah optimis hijau. Bagi yang belum masuk, tunggu aja Oktober lagi. Pada takut semua sama kebijakan Pak Gubernur yang satu itu, gak jelas maunya gimana. Nah, kalau aja Min, sans, wait and see, hemat, kamu lumayan kalau BBRI balik ke 2200. Nah, berapa itu berharap BBRI itu balik ke 2200 supaya dia bisa mendapatkan harga diskon yang lebih gede seperti itu ya. Belum keluarkan kebijakannya katanya sore ini seperti itu ya. Beli lagi, nah ini nih teman-teman bisa lihat nih, beli lagi orientasinya apa, invest apa trading. Kalau invest sih sama blue chip gak usah khawatir. Nah pokoknya gak usah khawatir, dibeli terus seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman, di pasar itu ada memang orang yang takut IHSG kita turun terus, tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan momen ini untuk dia bisa profit maksimal. Nah, bagaimana dengan kalian? Investasi itu sudah saya bahas teknisnya, pendaftaran sekuritas, mulai transaksi, dan tidak perlu butuh modal yang banyak. Tinggal kalian mau memulai atau tidak dengan komitmen, dengan semangat yang powerful. Saya yakin kalian bisa mencicipi momen tahun 2020 ini. Karena saya bisa yakin ini tidak akan terjadi dalam 2, 5, hingga 10 tahun ke depan. Kita harus tunggu krisis-krisis berikutnya, skenario-nya seperti apa teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman kalian. Terima kasih, kita balik ke studio. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan kenapa kalian harus segera membuka rekening dan melakukan transaksi saham. Karena ini adalah momen yang tepat dan momen ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat hingga 10 tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jika kalian suka, silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman atau komunitas kalian. Sampai jumpa.